Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Suzaidi Alhaq dengan NIM 2102311000184 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan serta menjelaskan terkait dengan materi tentang berwudu atau wudu, baik itu secara teori maupun praktiknya. Apa yang dimaksud dengan wudhu itu? Wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Dan sedangkan menurut syarok berarti membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Di mana orang yang hendak melaksanakan sholat diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudhu, karena wudhu itu sendiri menjadi salah satu syarat sahnya dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Adapun syarat-syarat dalam berwudu, yang pertama yaitu Islam, kedua tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan atau bisa disebut sudah balik. Ketiga, air suci lagi mensucikan, air mutlak. Keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu seperti misalnya getah, cat, dan lain sebagainya. Kelima, mengetahui mana yang wajib fardu dan mana yang sunnah. Selanjutnya yaitu furudul wudhu atau fardu wudhu, sesuatu yang wajib ada ketika kita berwudhu. Artinya sesuatu ini harus kita lakukan ketika kita berwudhu. Fardunya wudhu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu niat. Ketika membasuh muka, niat cukup diucapkan di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Lafaz niat wudhu yaitu nawaitu wudhu'a yuwafila jasil asgori fadol lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kedua, membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan hingga telinga kiri. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib berturut-turut, artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mana yang harus diakhirkan. Selanjutnya yaitu sunanul wudhu atau sunnah-sunnah wudhu. Sunnah ini tidak harus kita lakukan, akan tetapi sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering dilakukan oleh beliau ketika melakukan wudhu. Sunnah-sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudhu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Kelima, menyapu seluruh kepala dengan air. Keenam, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Ketujuh, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Kedelapan, meniga-kalikan dalam membasuh. Kesembilan, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Dan yang terakhir, ke-10, membaca doa sesudah wudhu. Adapun sesuatu hal yang dapat membatalkan wudhu, yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan lain sebagainya. Kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrimnya dengan tidak memakai tutup. Keempat, tersentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Selanjutnya yaitu praktik atau tata cara dalam berwudu. Orang yang hendak mengerjakan sholat maka wajib lebih dahulu berwudu karena wudu syarat sahnya sholat. Sebelum berwudu kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan kalau memang ada najis. Tata cara mengerjakan wudu yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Kedua, selesai membersihkan tangan dilanjutkan dengan berkumur-kumur sebanyak 3 kali
sambil membersihkan gigi. Ketiga, selesai berkumur-kumur dilanjut dengan mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Keempat, selesai mencuci lubang hidung dilanjut dengan mencuci muka sebanyak 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudhu sebagai berikut. Nawaitu wudhu'a yufiladasil asgori fadol lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kelima, setelah membasuh muka atau mencuci muka, lalu mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku sebanyak 3 kali. Keenam, selesai mencuci kedua belah tangan dilanjut dengan menyapu sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, selesai menyapu sebagian rambut kepala dilanjut dengan menyapu kedua belah telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, dan yang terakhir, mencuci kedua belah kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Keterangan dalam melaksanakan tata cara wudhu di atas wajib dikerjakan dengan tertib atau berturut-turut, artinya yang harus dahulu didahulukan dan yang harus akhir diakhirkan. Doa sesudah berwudhu. Selesai berwudhu, disunahkan membaca doa sambil menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Lafaz doa sesudah berwudhu sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.